Kami dari kelompok 9 Psikologi Digital akan mewawancarai salah satu mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya boleh perkenalkan nama lengkap dan beserta jurusan dan angkatan. Oke, nama saya Novik Maldan Indra dari angkatan 24, jurusan PBSI. Pertanyaan pertama, seberapa sering Abang menggunakan perangkat digital dalam kegiatan sehari-hari dan perangkat apa saja yang sering digunakan? Kalau untuk saya pribadi, saya menggunakan alat digital itu pastinya ya kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai makhluk sosial itu pasti menggunakan digital setiap hari, teman-teman. Jadi kalau untuk saya pribadi itu saya menggunakan kurang lebih itu 7 sampai 8 jam. Jadi ya saya menggunakan digital gitu. Perangkat apa saja yang sering digunakan? Untuk perangkat yang digunakan saya menggunakan handphone. Ya pastinya kita sering menggunakan handphone, dan untuk perangkat lainnya mungkin saya menggunakan laptop atau komputer, itu mungkin lebih sedikit saya makainya, 1 sampai 2 jam mungkin satu kali. Selanjutnya, seberapa sering Abang mengamati pubbing dalam dunia kampus, misalnya secara tidak sengaja abai kepada orang lain karena terlalu fokus perangkat sendiri? Jadi pubbing ini maksudnya kecanduan kan tadi ya? Iya. Canduan, kalau saya sendiri itu pernah merasakan hal seperti itu, atau saya pernah mengabaikan seseorang karena saya asik kecanduan bermain game, atau saya asik scroll sosial media lainnya. Kayak orang memanggil kita itu kita tidak dengar, dan apa tadi lanjutannya? Karena terlalu abai. Ya, karena kita terlalu abai, itu adalah efek dari salah satu kecanduan saya, dan ya minusnya jadi kayak saya itu kurang mendengarkan orang lain saat berbicara. Selanjutnya, apakah Abang merasa bahwa pubbing menyebabkan berkurangnya percakapan tatap muka yang mendalam di antara sesama teman, seperti teman Abang yang ada di pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Oke, untuk maksudnya itu dalam kayak nongkrong gitu kan. Jadi kayak Ya, kalau sama teman. kalau untuk kita bandingkan dari era digital sekarang, kita itu ngumpul pasti sering kayak ngomong tanpa HP juga. Tapi makin lama semakin tidak tahu apa yang diomongkan. Jadi kayak kita satu dari kita itu masing-masing itu malah menggunakan handphone dan ya asik sendiri meng-scroll atau sosial media lainnya gitu. Jadi kayak interaksi tetap ada, tapi kayak waktunya itu digunakan lebih banyak menggunakan sosial media atau handphone daripada interaksi sesama gitu. Kalau boleh tahu Bang, Abang tuh punya strategi sendiri nggak sih untuk mengurangi pubbing, baik strategi baik sebagai pelaku maupun korban? Oke, saya sendiri menggunakan sosial media itu atau alat sosial lainnya, itu saya menggunakan strategi kurang lebih itu karena saya sendiri udah jarang menggunakan handphone. Bukan berarti nggak pernah, tapi saya jarang menggunakan. Kayak ibaratkan saya saat di kuliah itu saya udah jarang meng-scroll sosial media segala macam. Palingan saya hanya mengecek HP untuk siapa yang ngecek saya atau segala macam info, dan ya itu saya bisa menggunakan sosial media itu dengan hal yang positif, seperti melihat pembelajaran saja segala macam itu untuk strategi saya. Nih Bang, pertanyaan satu lagi yang terakhir. Apakah Abang memiliki saran untuk meningkatkan kesadaran pubbing di kalangan mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Saran saya jangan terlalu kita terfokus pada smartphone ataupun laptop kita atau kayak gimana pun itu. Jika kita mengalami sebuah kecanduan atau kita teradiksi dalam bersosial media, itu kita kayak kita jadi kayak kurang fokus. Kita pasti kayak kurang fokus segala macam atas mendengarkan orang lain atau mendengarkan pendapat orang lain. Terus juga saran saya juga jangan terlalu menggunakan handphone itu sampai berlebihan banget, itu sampai begadang atau sampai waktunya itu sudah tidak wajar lagi gitu. Jadi banyaklah istirahat juga gitu. Jadi jangan terfokus pada handphone terus gitu. Terima kasih ya Bang atas jawabannya. Kami dari kelompok 9 Psikologi Digital akan mewawancarai salah satu mahasiswi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, sebelumnya kakak perkenalkan dulu nama, terus jurusan beserta. Udah. Kami
kelompok 9 psikologi digital akan mewawancarai salah satu mahasiswi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya boleh kakak perkenalkan dulu dan jurusan dan angkatan berapa? Perkenalkan, nama saya Resti Claudia Mustika. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2024. Baik, pertanyaan pertama, seberapa sering kakak menggunakan perangkat digital dalam kegiatan sehari-hari? Nah, perangkat apa saja yang biasanya kakak gunakan? Saya lumayan sering menggunakan perangkat digital. Perangkat digital yang sering saya gunakan itu bisa berupa HP dan juga Yang boleh tahu nih kak, seberapa sering kakak itu mengamati pabing dalam lingkungan kampus? Misalnya kakak itu sedang tidak sengaja mengamalkan pada orang lain, seperti abai pada orang lain karena terlalu fokus pada perangkat telepon. Bisa kan diceritakan situasinya? ya agak sering ya. Waktu itu saya misalnya sedang asik dalam membaca sebuah novel yang ada di web. Nah, saat itu saya tidak sengaja mengabaikan panggilan dari teman saya. Apakah kakak itu merasa bahwa pabing menyebabkan kurangnya percakapan tatap muka yang mendalam di antara mahasiswa melakukan bahasa dan sastra Indonesia? Mengapa demikian? Ya kalau menurut saya iya, karena mahasiswa ini perhatiannya itu lebih terfokus pada handphone sehingga itu mengalihkan perhatian mereka dan itulah yang menyebabkan berkurangnya interaksi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak memiliki strategi pribadi untuk mengurangi pabing baik sebagai pelaku ataupun pelaku? Saya ada dua strategi pribadi sebagai pribadi, sebagai pelaku dan juga korban. Saya itu ada dua strateginya, yaitu yang pertama adalah saat bersama teman-teman itu saya akan meletakkan HP-nya disimpan dimanapun, misalnya di tas ataupun di saku. Nah, setelah itu saya juga mematikan notifikasi untuk menghindari adanya gangguan. Pertanyaan terakhir, apakah kakak memiliki saran untuk meningkatkan kesadaran pabing di kalangan mahasiswa pendidikan dan Indonesia? Ya, menurut saya ada saran yaitu untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa ini apa dampak dari terjadinya pabing. Terima kasih ya, Kak, atas jawabannya. Kami dari kelompok 9 psikologi digital akan mewawancarai salah satu mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya, boleh perkenalkan nama lengkap, jurusan dan angkatan abang? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya M. Farel Jufran dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2024, Matrikulas. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering abang menggunakan perangkat digital dalam kegiatan sehari-hari dan perangkat apa saja yang abang gunakan? Baik, kalau untuk perangkat digital itu tentunya penggunaannya tergantung aktivitas kita ya. Karena untuk akhir-akhir ini saya banyak sibuk sekali kayak ikut perlombaan, kepanitiaan. Jadi sempat menggunakan perangkat digital itu malam. Untuk perangkat yang saya gunakan itu biasanya HP dan laptop untuk pengerjaan tugas. Kalau misalnya digabungkan kedua-duanya, kemungkinan saya dihitung-hitung 4 jam ya, itu pun penggunaannya di malam hari. Kalau boleh tahu nih bang, abang tuh seberapa sering sih mengamati pabing dalam lingkungan kampus? Misalnya nih, abang secara tidak sengaja melakukan pabing terhadap orang lain, seperti abai pada orang lain karena terlalu fokus pada perangkat telepon. Bisa diberikan cerita situasinya? Kalau untuk situasi dari diri saya sendiri, kalau untuk di luar ring itu mungkin jarang sekali terjadi ya. Kalau seperti yang kita ketahui, kalau di lingkungan kampus itu kan kita belajar. Kalau misalnya di luar pembelajaran itu mungkin terdapat suatu chat nih yang mungkin penting, entah dari ibu saya atau sahabat saya, itu pastinya kita harus memprioritaskan dong untuk mendengarkan atau mencari informasi kabarnya melalui chat tersebut. Namun terdapat nih di suatu keadaan teman-teman saya ada memanggil saya atau menanyakan sesuatu kepada saya, ya karena ini mungkin bersifatnya genting, mungkin saya memprioritaskannya untuk memprioritaskan
chat dari keluarga saya atau sahabat saya tersebut. Namun saya tolak misalnya, tunggu sebentar gitu untuk menunda komunikasi. Apabila sudah selesai saya memberi kabar atau menerima kabar dari chat tersebut, baru saya memprioritaskan ke teman saya yang mungkin ada keperluan untuk saya. Seperti itu. Selanjutnya, abang itu merasa nggak sih kalau PABING ini menyebabkan berkurangnya percakapan tatap muka yang mendalam di antara mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Mengapa demikian? Kalau untuk mengurangi komunikasi itu tergantung individual. Namun banyak sekali orang-orang memang di status saat ini orang lebih menyukai berkomunikasi secara online. Mereka lebih nyaman kepada dunia maya mereka tanpa mereka sadari bahwa dunia asli itu lebih penting gitu. Kalau misalnya ini dilakukan berkelanjutan, mungkin banyak sekali orang-orang yang mungkin apalagi di ruang lingkup pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, mereka tidak menguasai secara bahasa, secara tata keterampilan berbicara mereka, tidak mengasah atau mengasah rasa simpati atau empati kepada orang lain. Itu mungkin dapat memperburuk keadaan atau memperburuk status quo, mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah abang ini memiliki strategi pribadi untuk mengurangi PABING, baik sebagai pelaku maupun korban? Kalau misalnya itu memang hal genting ya, tapi kalau misalnya PABING itu misalnya dikategorikan kasar seperti memang betul cuek, misalnya orang tersebut ingin berkomunikasi dengan kita, sedangkan kita bukan dengan hal darurat nih atau hal genting, kita fokus main game atau apa, itu tuh mungkin sangat bahaya ya. Tapi itu kita bisa prioritaskan, misalnya itu memang mana nih hal lebih penting dulu, di HP atau orang lain. Kalau misalnya memang genting itu di HP, ya kita harus memprioritaskan, misalnya itu memang dari keluarga kita, tapi kita meminta teman kita agar menunggu sebentar, kita selesaikan dulu masalah di HP baru dengan dia. Tapi kalau misalnya itu memang lebih penting orang tersebut ketimbang HP kita, misalnya kita memang menggunakan HP dalam kondisi yang memang tidak terlalu danger atau tidak terlalu berguna gitu, kita bisa menyampaikan HP saya dan berkomunikasi dengan orang lain. Dengan ingat, kalau misalnya kita berkomunikasi dengan orang lain, entah itu berupa curhat ataupun dan lain sebagainya, kita fokus berbicara terhadap orang tersebut. Kita nggak boleh memegang HP ataupun mengalihkan sesuatu yang lain kecuali dengan dia. Jadi kalau kita memang mau berkomunikasi, itu harus ada timbal balik dan fokus pada satu pembicaraan tersebut, bukan dengan yang lainnya. Pertanyaan terakhir, apakah abang ini memiliki saran untuk meningkatkan kesadaran PABING di kalangan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Strategi ataupun cara untuk menyadarkan orang-orang yang mungkin PABING itu kan kita sebagai remaja atau teman-teman yang misalnya kita kan kondisi kita belum terlalu dewasa secara emosional. Kalau misalnya kita menegur secara langsung, mungkin orang kita tegur itu bisa saja tersinggung kepada kita kan, atau apalagi kalau kita menegurnya secara personal. Menurut saya kalau kita menurut perkembangan zaman, bagaimana kalau kita bikin sendiri video edukasi entah berupa Reels ataupun TikTok tentang bahayanya PABING. Itu tidak secara langsung kita menasihati bukan untuk 1 sampai 2 orang saja. Mungkin orang-orang yang jangkauannya lebih luas, mungkin bukan di Unja saja, bukan di PBSI saja, mungkin bisa saja teman-teman kita yang di luar sana juga menonton video edukasi kita. Kalau strategi saya sih seperti itu. Terima kasih ya Bang atas jawabannya. Kami dari kelompok 9 Psikologi Digital akan mewawancarai salah satu mahasiswi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baik, sebelumnya kakak perkenalkan dulu nama, terus jurusan berserta. Udah. Kami dari kelompok 9 Psikologi Digital akan mewawancarai salah satu mahasiswi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya boleh kakak perkenalkan dulu dan jurusan dan angkatan berapa? Perkenalkan, nama saya Resti Claudia Puspita. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2024. Baik, pertanyaan pertama, seberapa sering kakak menggunakan perangkat digital dalam kegiatan sehari-hari? Nah, perangkat apa saja yang biasanya kakak gunakan? Saya lumayan sering menggunakan perangkat digital. Perangkat digital yang sering saya gunakan itu bisa berupa HP dan juga laptop. Yang boleh tahu nih kak, seberapa sering kakak itu menggunakan PABING dalam lingkungan kampus? Misalnya kakak itu sedang tidak sengaja menggunakan PABING dengan orang lain.
seperti abai pada orang lain karena terlalu fokus pada perangkat telepon. Bisa kan diceritakan situasinya? Ya agak sekitar waktu itu saya misalnya sedang asik dalam membaca sebuah novel yang ada di web. Nah, saat itu saya tidak sengaja mengabaikan panggilan dari teman saya. Apakah kakak itu merasa bahwa pagi menyebabkan kurangnya percakapan tatap muka yang mendalam di antara mahasiswa melakukan bahasa Indonesia? Mengapa demikian? Ya kalau menurut saya iya, karena mahasiswa ini perhatiannya itu lebih terfokus pada handphone sehingga itu mengalihkan perhatian mereka dan itulah yang menyebabkan berkurangnya interaksi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak memiliki strategi pribadi untuk mengurangi bullying baik sebagai pelaku ataupun korban? Kayak biasa di Saya ada dua strategi pribadi sebagai pribadi, sebagai pelaku dan juga korban. Saya itu ada dua strateginya, yaitu yang pertama adalah saat bersama teman-teman itu saya akan meletakkan HP-nya disimpan dimanapun, misalnya di tas ataupun di saku. Nah setelah itu saya juga mematikan notifikasi untuk menghindari adanya gangguan. Pertanyaan terakhir, apakah kakak memiliki saran untuk meningkatkan kesadaran publik di kalangan mahasiswa pendidikan dan Universitas Indonesia? Ya menurut saya ada satu saran, yaitu untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa mengenai apa dampak dari terjadinya publik. Terima kasih ya Kak atas jawabannya.